Syederalun, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memberikan sanksi ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang telah dinyatakan lolos seleksi pada tahun 2021 namun malah mengundurkan diri. Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Satya Pratama, alasan para CPNS itu mengundurkan diri bermacam-macam. Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara terperinci alasan mundurnya para CPNS tersebut. Menurutnya, mundurnya para CPNS yang telah dinyatakan lolos telah merugikan pemerintah. Pasalnya, formasi instansi yang seharusnya telah terisi kini menjadi kosong. Selain itu, biaya yang harus digelontorkan negara pada saat penerimaan CPNS cukup besar. Karena itu, Satya menekankan para CPNS yang mengundurkan diri akan diberi sanksi. Hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP tapi mengundurkan diri akan disanksi. Satya menuturkan sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. Ia juga memaparkan beberapa sanksi berupa denda di instansi masing-masing, yakni bagi pelamar Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta rupiah. Untuk sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara atau BIN kata Satya. Untuk sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara bisa didenda hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan data yang diterima dari Satya, ada 105 orang yang mengundurkan diri. Sementara peserta yang lulus CPNS 2021 mencapai 112.514 orang. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menjadi instansi yang CPNS-nya menjadi paling banyak mengundurkan diri, yakni 11 orang.